I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang Adaptive Software Development atau ASD. Di sini anggotanya ada Anissa Dinda Fauzia, Ira Trijayanti, Alfiani Nur Rahmadanti, Ginandur Aksya, dan Sandia Anggara. ASD, Adaptive Software Development, adalah sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang tumbuh dari karya Jim Highsmith dan Sam Bayer tentang Rapid Application Development. RAD, ASD mewujudkan prinsip bahwa adaptasi terus-menerus terhadap proses kerja yang sedang berlangsung adalah keadaan normal. ASD didasarkan pada filosofi bahwa kolaborasi manusia dan tim yang mengatur diri sendiri adalah kunci untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas dan memuaskan pelanggan. ASD menekankan pada siklus pembelajaran yang cepat dan fleksibel, serta mengakomodasi perubahan kebutuhan dan lingkungan secara dinamis. Di sini saya akan melanjutkan dari Saudara Andin, yaitu saya akan menjelaskan 3 fase utama ASD. Yang pertama yaitu spekulasi. Fase ini melibatkan perencanaan awal proyek seperti menentukan misi, batasan, dan kebutuhan dasar pelanggan. Fase ini juga menetapkan rangkaian siklus rilis, yaitu produk perangkat lunak yang diserahkan secara berkala kepada pelanggan. Yang kedua, kolaborasi. Fase ini melibatkan kerjasama antara anggota tim, pelanggan, dan pengguna. Fase ini menekankan pada komunikasi yang efektif, kreativitas individu, dan motivasi tinggi. Fase ini juga mencakup aktivitas pengembangan, pengujian, dan integrasi perangkat lunak. Yang ketiga, pembelajaran. Fase ini melibatkan evaluasi dan refleksi terhadap hasil dan proses kerja. Fase ini juga mencari umpan balik dari pelanggan dan pengguna, serta melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan. Fase ini juga memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan bagi anggota tim. ASD memiliki beberapa kelebihan, antara lain ASD dapat mengenai kompleksitas dan ketidakpastian yang tinggi. Dalam proyek perangkat lunak, ASD dapat meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pelanggan dan pengguna dengan menyediakan produk perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. ASD dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas tim dengan mendorong kolaborasi, inovasi, dan adaptasi. ASD dapat meningkatkan kemampuan belajar dan meningkatkan diri anggota tim dengan memberikan umpan balik dan peluang pembelajaran yang berkesinambungan. ASD juga memiliki beberapa tantangan, antara lain ASD membutuhkan komitmen dan kepercayaan yang tinggi antara anggota tim, pelanggan, dan pengguna. ASD membutuhkan keterampilan dan pengalaman yang memadai dari anggota tim, terutama dalam hal komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah. ASD membutuhkan fleksibilitas dan kesiapan yang tinggi dari anggota tim, pelanggan, dan pengguna untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian. ASD dapat menangani kompleksitas dan ketidakpastian yang tinggi. Dalam proyek perangkat lunak, ASD dapat meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pelanggan dan pengguna dengan menyediakan produk perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. ASD dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas tim dengan mendorong kolaborasi, inovasi, dan adaptasi. ASD dapat meningkatkan kemampuan belajar dan peningkatan diri anggota tim dengan memberikan umpan balik dan peluang pembelajaran yang berkesinambungan. ASD juga memiliki beberapa tantangan, antara lain ASD menemukan komitmen dan kepercayaan tinggi antara anggota tim, pelanggan, dan pengguna. ASD dibutuhkan keterampilan dan pengalaman yang memadai dengan anggota tim lainnya, terutama dalam hal komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah. ASD membutuhkan fleksibilitas dan kesiapan yang tinggi dari anggota tim, pelanggan, dan pengguna untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Karakteristik hidup ASD adalah fokus pada misi, berbasis fitur, berulang, dibatasi waktu, didorong oleh risiko, dan toleran terhadap perubahan. Kemudian, ASD menggantikan siklus air terjun tradisional dengan serangkaian siklus spekulasi, kolaborasi, dan pembelajaran yang berulang. Kemudian,
siklus dinamis ini menyediakan pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan terhadap keadaan proyek yang muncul. Next, saya akan menjelaskan sejarah dari ASD itu sendiri. Pengembangan perangkat lunak adaptif tumbuh dari karya Jim Highsmith dan Sam Bayer, dua manajer proyek pada Rapid Application Development RAD pada awal tahun 1990-an. ASP dirancang untuk menggantikan siklus air terjun tradisional dengan rangkaian 3 elemen yang berulang, yaitu berspekulasi, berkolaborasi, dan belajar. Highsmith dan Bayer menggunakan pendekatan manajemen proyek baru ini untuk menyelesaikan lebih dari 100 proyek perangkat lunak komersial dunia nyata yang diterapkan di beberapa industri. Duo ini menulis tentang pendekatan baru mereka dalam buku Highsmith tahun 2000, Adaptive Software Development.